Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Ahad pekan kedua kita mempelajari tafsir juz ammah, dan kita sudah masuk surah Abasa ya Pak? Ada ya? Ayat berapa? Ada yang ingat mungkin? Ayat berapa? 16. Ayat 16 ya. Berarti sekarang ayat 17 ya. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faakbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya. Baik. Pada beberapa ayat yang barusan kita baca ya, terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak tahu hakikat atau keadaan dirinya yang sebenarnya. Yang sebenarnya dia makhluk yang lemah, dicipta dari sesuatu yang hina ya. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengalir kepadanya, tiba-tiba menjadi manusia yang sombong, menolak kebenaran ya. Tidak mau beriman kepada kitab yang Allah turunkan dan Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ya. Padahal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terus melimpah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia ya. Yakni al-insan, manusia di sini ya, adalah orang yang kafir. Celakalah manusia, yakni celakalah orang yang kafir, yang mengingkari kebangkitan. Yang ingkar kepada kebangkitan dia kafir. Celakalah orang yang ingkar kepada kebangkitan, gak percaya bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan lagi, yang mana manusia dibangkitkan dan diberikan balasan terhadap amal mereka. Ya, seperti orang-orang yang gak punya agama, yang gak percaya adanya Tuhan, seperti orang-orang komunis ya, dan semisalnya ya. Kutila di sini juga bisa diartikan dengan lu'ina, terlaknatlah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Celaka, terlaknat ya, manusia yakni yang
kafir yang ingkar kepada kebangkitan, atau mereka yang tidak di atas agama Islam. Ya. Ma akfaroh, alangkah kafirnya dia. Ya. Kafir di sini bisa kufur, yakni kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur ya kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alangkah kerasnya penentangannya kepada kebenaran. Bentuk kufur dan kafir ya. Yang di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak pantas sebenarnya dia seperti itu. Padahal siapakah dia? Ya. Bukankah dia hanyalah makhluk yang diciptakan dari sesuatu yang hina, dari air mani, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala proses penciptaannya dari fase ke fase berikutnya, dari mani kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging ya. Kemudian Allah tiupkan ruh dan jadilah dia manusia ya. Dari sesuatu yang lemah ya, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri, yang ketika keluar tidak membawa apa-apa dan mati pun akan meninggalkan miliknya yang sebelumnya Allah berikan ya. Ma akfar, alangkah kufurnya dia ya. Dan banyak yang kita temui seperti ini ya, dari dulu sampai sekarang. Banyak manusia yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengalir kepadanya siang dan malam di setiap saat, tetapi dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mengerjakan larangannya. Diminta untuk misalnya beribadah, sholat misalnya ya, dia tidak mau mendatanginya ya, tidak mau melaksanakannya ya. Ini contoh kufur nikmat. Ada juga ulama yang menafsirkan huruf ma di sini sebagai ma istifham. Ini kata tanya, sehingga artinya ma akfaroh, apa yang membuat dia kok kafir? Ya. Kok dia sampai kafir? Gitu maksudnya. Jadi bagaimana dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah memberikan akal kepadanya, yang dengan akal itu dia bisa berpikir tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Al-Qur'an. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Kalau dia mau gunakan akalnya ya. Ma akfar, kok dia bisa kafir begitu ya. Padahal kalau dia berpikir sejenak, dia akan tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ummi yang tidak bisa membaca, menulis, kok bisa menyampaikan berita orang-orang terdahulu, berita para nabi, berita-berita goib ya. Seperti Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula kalau dia mau memikirkan keadaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau keadaan kitab Al-Qur'anul Karim ya, yang mengalahkan para fusoha, orang-orang yang pandai bahasa ya, dengan gaya bahasanya yang indah, jelas, mengandung makna yang dalam ya, mengalahkan para sastrawan dan lain-lain ya. Kalau dia mau menggunakan akalnya akan jelas ya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang menunjukkan bahwa tidak pantas baginya kafir dan kufur. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada nikmat-nikmatnya. Min ayyi syai'in khalaqah, memangnya dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia ya. Bukankah Allah menciptakannya min nutfatin khalaqahu faqaddara? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setetes mani ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya lalu menentukan kejadian-kejadiannya ya. Yang mana di sini juga terdapat dalil ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghidupkannya kembali setelah dia mati
Dan bukankah dia sebelumnya mati juga? Ya, sebelumnya mati, kemudian Allah ciptakan dan hidupkan. Kemudian dia mati dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali sebagaimana mudah baginya menciptakan pada pertama kali. Ya. Yang mana ini menunjukkan yakni tidak pantas juga sampai dia ingkar kepada kebangkitan. Gitu ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dia menciptakannya dan menentukan fase atau waktu-waktu proses bergantinya bentuknya dari mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, ya. Demikian pula faqaddarah, Allah pun menentukan keadaannya nanti. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat, malaikat itu akan mencatat nanti usianya, berapa lama dia hidup di dunia. Ya, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun dicatat. Rezekinya, apa dia orang kaya atau orang miskin, dicatat. Kemudian juga amalnya, soleh atau buruk, dicatat. Ya, nasibnya, sial, beruntung, dicatat. Dan apakah dia jadi orang yang bahagia atau celaka, penghuni neraka, dicatat. Ya, dicatat semuanya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan, yang benar lagi dibenarkan. Kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kamu dihimpun kejadiannya di perut ibunya sebagai setetes mani, ya, dikumpulkan, ya, selama 40 hari. Bertemu sperma dan ovum selama dalam rahim seorang ibu, ya, selama 40 hari. Setelah berlalu 40 hari, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah menjadi segumpal darah, ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu, setelah berlalu 40 hari, berubahlah menjadi segumpal daging. Ya. Ketika sudah seperti ini, tsumma yursalu ilaihil malak, maka diutuslah seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, lalu meniupkan ruh ke dalam daging itu. Ya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan kemudian diperintahkan mencatat 4 hal. Bikatbi rizkihi, mencatat rezekinya nanti gimana, ya, lapang atau sempit, ya, lancar atau seret, gitu ya. Wa ajalihi, ajalnya nanti sampai usia berapa tahun dia hidup di dunia. Wa amalihi, amalnya nanti gimana, soleh atau buruk. Wa syakiyun aw sa'id, jadikah dia orang yang celaka atau dia bahagia. Fa wallah, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang sudah mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan surga itu cuma sehasta, saking, ya, ini calon ahli surga dekat sekali, ya. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi catatan sudah tercatat dia bukan ahli surga. Fayamalu bi amali ahli nar, maka kemudian dia mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha, jadilah dia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sungguhnya salah seorang di antara kamu, ya, akan mengerjakan atau telah mengerjakan amalan ahli neraka. Berbagai macam maksiat dilakukan, ya, penampilannya mungkin banyak tatonya, atau misalnya istilahnya berbagai macam perbuatan jahat dilakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan neraka cuma sehasta, ya, dari sini sampai sikut doang, saking dekatnya, ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan malaikat yang sudah menyalin, ya, itu dia bukan ahli surga. Maka di akhir kehidupannya fayamalu bi amali ahlil jannah, dia berubah tobat dan kemudian mengerjakan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, dia pun akhirnya masuk ke dalam surga. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa innamal a'malu bil khawatim,
bahwa keadaan itu seorang itu tergantung akhirnya, ya, keadaan akhirnya, dan bahwa kita tidak boleh memvonis seseorang dari lahiriah nih kayaknya ahli neraka ini. Lihat aja tuh tampilannya kayak begitu. Belum tentu. Boleh jadi di akhir kemudian dia sadar, dia tobat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia meninggal di atas itu, ya. Demikian juga kita nggak boleh memastikan si fulan min ahlil jannah, pasti masuk surga. Lihat aja tuh, soleh, rajin ke masjid, ini itu, pasti masuk surga. Belum tentu. Sebagian ulama menerangkan, ya, bahwa kenapa kok berubah, bisa berbalik keadaan yang tadinya dia melakukan amalan ahli surga kemudian berubah melakukan amalan ahli neraka, ya, itu karena niatnya yang tidak baik. Dia mungkin menampakkan kepada manusia sebagai orang soleh, ya, istilahnya pencitraan supaya dikenal sebagai orang soleh, didukung, disebut namanya, ya. Pokoknya dia menampakkan ke tengah-tengah manusia, ya, sebagai orang baik, ya, agar mendapatkan dukungan dan lain sebagainya. Maka Allah perlihatkan di akhirnya, berubahlah keadaannya, ya, berubahlah keadaannya. Kemudian dia melakukan keadaannya berubah, ketahuan hakikat yang sebenarnya. Tapi kalau niatnya sudah baik, ya, dia berusaha ikhlas dalam keadaan dia nggak ada keinginan pencitraan, ingin disebut sebagai orang soleh, ya, tapi dia betul-betul ikhlas, keadaannya sama antara lahir maupun batin, ketika ramai atau tersembunyi keadaannya sama, ya, perhatiannya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan istiqomahkan, ya. Dan kalau kita melihat kenyataan yang berubah dari soleh menjadi buruk, ya, itu sedikit dibanding yang buruk menjadi baik. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyakan yang dari buruk kemudian jadi baik dan kemudian Allah istiqomahkan. Atau boleh jadi orang tersebut, ya, dia merasa ujub dengan hatinya, dengan dirinya, bahwa dirinya pasti dapat istiqomah. Ya, dia nggak mohon kepada Allah, sabat keteguhan di atas agamanya. Dia juga tidak melakukan sebab-sebab istiqomah, ya. Sedangkan di hadapannya banyak fitnah, godaan, ya. Awal-awalnya dia bisa istiqomah, kemudian karena tidak pernah berdoa kepada Allah, meminta keteguhan, dan tidak menjalankan sebab istiqomah, lama-kelamaan ke bawah. Akhirnya kemudian yang tadinya soleh jadi fasik. Bahkan yang mukmin bisa berubah menjadi kafir. Terlebih di akhir zaman yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yaday sa'ah fitan ka qat'il lailil mudlim. Sebelum tibanya hari kiamat akan ada banyak fitnah, godaan. Ya, ka qat'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Gelap melihat keadaan, ya, kita enggak jelas melihat kebenaran. Ya. Kebenaran menjadi samar. Sehingga karena keadaannya gelap, sama seperti suasana satu tempat ruangan gelap, kita kadang-kadang salah pegang. Kita sangka mungkin barang, ternyata serangga berbahaya. Ya, kita salah pegang, disangka tali, ternyata ular. Ya, nah itu keadaannya seperti itu, gelap. Ya, fayusbihur rajulu mu'mina. Ya, saking banyaknya fitnah itu, ada seorang yang paginya mukmin, sorenya berubah jadi kafir, atau sorenya mukmin, besok paginya jadi kafir. Kalau sekarang kan kenyataan di HP kita ada video tausiah, menyentuh langsung dia kembali sadar. Nonton video berikutnya, ya, disebutkan istilahnya kejelekan-kejelekan tentang istilahnya dibuat jelek citra Islam sama orang-orang kafir, dia pun akhirnya ke bawah, berubah. Nah, seperti itu, ya, gambaran contohnya, gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Wallahu a'lam. Ya. Cuma karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berbalik itu tidak banyak seperti yang mereka kembali kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsummas sabila yassara." Ya, bagaimana
nikmat Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepadanya. Kemudian jalannya pun Allah mudahkan. Ada yang menafsirkan maksudnya jalannya Allah mudahkan adalah Allah memudahkan kelahirannya ke dunia. Ya. Padahal sempit tapi bisa keluar, terlahir. Ya. Allah yang mudahkan manusia lahir. Ya. Padahal jalannya sempit. Nah, gitu ya. Kemudian juga bisa juga maksudnya kemudian Allah memberikan kepadanya kesempatan memilih untuk menempuh jalan yang benar atau jalan yang salah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya, sesungguhnya kami kemudian menunjukkannya ke jalan yang lurus. Ada yang kemudian mengikuti jalan tersebut, bersyukur. Dan ada pula yang kafir, tidak mau mengikuti jalan tersebut. yakni Allah Subhanahu wa taala tsumma sabila yassara, ya, telah terangkan dan memudahkan dia untuk menempuhnya dan memberikan kepada dia pilihan dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa manusia. Maka disitulah letak balasan. Karena kalau dipaksa, ya namanya istilahnya zalim, dan Allah Subhanahu wa taala bersih dari itu. Ya, mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah enggak maksa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan dan Allah berikan kepadanya pilihan. Ya, dan kita merasakannya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala ya menciptakannya, mempermudah ya jalannya, keluarnya dari perut ibunya, atau memberikan kepadanya petunjuk mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, dan memberikan kepada dia pilihan, ya, dan terus nikmat-nikmat mengalir kepadanya bahkan sampai meninggal dunia. Summa amatahu fa'akbara. Kemudian ada saatnya dia harus meninggalkan dunia. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Dan untuk kamu di muka bumi ini ada tempat menetap dan kesempatan bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Ya, ada masanya kita akan meninggalkan dunia. Ya. Dan mereka yang dikubur juga dulu sama seperti kita, menikmati dunia, ya, kumpul sama teman-teman, bercengkrama dengan keluarga, jalan-jalan, bersenang-senang. Tapi lihat, apakah selamanya? Ternyata tidak. Mereka kemudian meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam kubur. Nah, nanti juga kita sama seperti itu dan akan digantikan oleh generasi setelah kita. Ya. Nah, mereka yang dikubur itu ada yang bahagia dan banyak yang menyesal. Ya. Banyak yang menyesal apa? Karena menyia-nyiakan waktunya ketika di dunia. Ya, tidak dia isi dengan amal soleh, tidak dia perbanyak bekal, sehingga ketika itu banyak yang berkata, ya, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Robbi, kalau saja engkau berikan kepada saya kesempatan lagi, saya akan la'alli amal Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Saya akan bersedekah wa akum minas shalihin, dan menjadi orang yang soleh, gitu ya. Saya akan kerjakan ini, rajin deh baca Quran. Ya, ketika di dunia yang banyak dibaca media sosial. Ya. Ketika di dunia senangnya hura-hura. Ya. Dia enggak mau beribadah, enggak mau berzikir, enggak mau baca Quran, enggak mau menambahkan dengan amalan sunnah. Dia berjanji, ya Allah, kalau engkau kasih kesempatan saya lagi hidup di dunia, saya akan perbaiki, ya Allah. Kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak akan lagi berikan kesempatan kalau sudah tiba ajalnya. Gitu ya. Tsumma amatah. Kemudian Allah mewafatkannya fa akbar. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga adalah menguburkannya, mengilhami manusia untuk menguburkan jasadnya. Nggak ada manusia yang ketika telah meninggal dunia dibiarkan jasadnya tergeletak, ya, kecuali yang punya keyakinan macam-macam, kayak ditinggal di mana, yang sampai nggak dikubur jasadnya sampai kering. Nah, itu memang udah menyimpang dari fitrahnya, ya. Nah, di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah dengan mengilhami manusia untuk menguburkan jasadnya. Dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dibanding
dengan makhluk yang lain. Ada yang setelah mati kemudian dibiarkan begitu saja tergeletak, bahkan ada yang sampai ya ditaruh di jalanan. Apa? Tikus. Setelah mati males ngubur, males ngebuang, udahlah taruh aja di jalan, tengah jalan sampai gepeng gitu. Manusia nggak ada yang dibiarkan seperti itu, dibiarin tergeletak, apalagi sampai ditaruh tengah jalan. Nggak ada. Ini bentuk pemulihan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya. Nah, kata Allah, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian jika Allah menghendaki, Dia akan bangkitkan kembali setelah tiba waktunya. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali setelah dia mati untuk diberikan balasan, ya. Akan tetapi ya sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, manusia kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya, kata Allah, sekali-kali jangan tetap terus seperti itu, ya. Manusia itu masih tetap juga belum melaksanakan tugasnya, ya, belum melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, ya. Ya, ini kata Ibnu Jarir, ya, perkaranya tidak seperti yang disangka oleh manusia yang kafir ini, ya, bahwa disangkanya dia sudah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala pada diri dan hartanya. Bahkan sebenarnya dia belum melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut Ibnu Katsir, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan manusia menunggu nanti, maksudnya ditunda sampai pada waktu yang sudah Allah tetapkan, ya. Dan jumlah manusia yang ditetapkan Allah untuk terlahir ke dunia itu sudah semuanya keluar ke dunia, ya, dan sampai habis, ketika itulah baru Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Nah, ini semua kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan lembutnya, ya, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Karena Allah Maha Sayang kepada manusia, ya. Dia tidak ingin, maksudnya manusia sengsara, ya, dikuburnya celaka, di akhirat masuk ke dalam neraka dan disiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala arahkan, ya, dengan lembutnya, ya. Kenapa kok sampai tetap terus seperti itu? Dan Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab, ya. Bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya mereka tidak salah jalan dan supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi, ya, manusia setelah Allah turunkan kitab, setelah Allah utus Rasul, malah memilih jalan kesesatan. Dan keadilan Allah menghendaki untuk menghukum, ya. Karena kalau tidak diberikan hukuman, ya tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman. Maka hukuman Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya, bukan karena Allah berbuat zalim. Ya. Di sini Allah ajak manusia yang kafir, bisa kafir kepada kebangkitan atau dia kafir, yakni sebagai orang kafir, dan kafir kepada kebangkitan juga kafir, atau dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau kufur ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok dirinya. Kalau dia ingkar kepada kebangkitan, coba tengok dia, kan dulunya dia sama nggak ada, ya, bahkan diciptakan dari sesuatu yang hina, yang mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan menentukan proses kejadiannya, kemudian nikmat terus mengalir kepadanya. Ma'akfar, kalau gitu kenapa kok dia, apa yang membuat dia kafir? Nggak pantas. Dari mulai keadaan yang seperti ini, nikmat terus mengalir kepadanya, masa sih gitu ya, makhluk yang lemah berani nentang? Masa sih yang telah dikasih banyak kenikmatan, ya, tidak mau bersyukur? Barang sebentar saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau. Nah itu, ya, nah itu diantaranya.
kalau ini dibacakan panjang nih. Coba lihat. Masih ada waktu 15 menit. Kemungkinan. Gimana, mau dibacakan atau saya rencananya kalau umpama ini udah ya, kalau selesai ya, saya ada beberapa target yang mau diterbitkan buku-buku gitu. Ada Untayan Mutiara Hadis. Jadi isinya hadis tentang akidah, hadis tentang ibadah, hadis tentang akhlak, hadis tentang muamalah, berikut syarahnya. Jadi kalau itu nanti jadi, bisa aja kita seling sesekali tafsir, sesekali hadis sama syarahnya. Gitu. Ada juga yang mau rencana saya terbitkan, insya Allah semoga Allah memudahkan, khutbah Jumat setahun. Itu di dalamnya ada bahan kajian tematik, karena di khutbah itu ada pembahasannya macam-macam. Itu juga bisa jadi bahasan, karena di samping materi khutbah juga memuat materi tematik. Gitu. Sama rencana buku kecil ya, buat istilahnya saudara-saudara kita yang ingin belajar agama ya, di pintunya baru kemudian ke arah sana. Karena materi sebenarnya banyak, kalau diterbitkan semua nggak mungkin gitu. Istilahnya di blog kan banyak. Kita ingin yang memang dibutuhkan oleh umat, paling dibutuhkan di antara sekian materi, mana yang paling mereka butuhkan. Itu yang kita itu. Kayak ini sebenarnya sudah selesai 30 juz, tapi saya pilih juz amma karena yang biasa didengar, disimak, dibaca. Kemudian hadis banyak gitu, tapi mana yang kira-kira mencakup gitu. Kemudian kayak materi khutbah Jumat tematik itu juga penting juga gitu ya. Kemudian buat istilahnya kalangan awam yang mereka ingin belajar agama, pintu masuknya kita juga ingin juga istilahnya sempatkan, cuma waktunya aja lagi ngatur waktu supaya bisa ya, semoga Allah mudahkan semuanya bisa selesai gitu. Ya selebihnya mereka tinggal lihat blog atau kalau yang mau ringkas di Telegram, itu aja. Karena kalau semua diterbitkan ya kebanyakan gitu. Selebihnya tinggal mereka baca, bisa di blog, bisa di Telegram. Ya. Kalau saya teruskan soalnya ini panjang. Ini juga sedikit, yang penting gambarannya sudah bisa kita pahami ya. Ya. Kalau mau dibuat kesimpulan bahwa di sini teguran, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang kafir. Ya. Kenapa dia kufur nikmat, sedangkan nikmat-nikmat terus mengalir kepadanya. Kemudian kenapa dia kafir, sedangkan dia dulu sebelumnya nggak ada, ingkar kepada kebangkitan. Ya, dia kan sebelumnya juga nggak ada, kemudian Allah adakan. Ya, yang mampu mengadakan pertama kali juga mampu mengadakan setelah sebelumnya ada. Ya, kemudian juga ya di sini terangkan bahwa kejadian manusia itu ada proses tahapan-tahapannya. Kemudian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya terus mengalir kepada manusia. Kemudian juga pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan manusia di antara sekian makhluknya. Ya, sebagaimana firman Allah taala, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat." Dan kami angkut mereka di daratan, di lautan, dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan manusia di atas sekalian makhluk yang kami ciptakan. Sampai mau meninggal pun Allah karuniakan nikmat dengan Allah ilhami manusia yang lain untuk sama-sama menguburkannya. Ini bentuk pemuliaan. Cuma kalau yang enggak wajar itu setelah meninggal malah dibakar. Itu enggak wajar ya. Udah enggak dipakai akalnya. Ya, dimasukin ke dalam peti, dikremasi, itu enggak wajar. Atau dibiarkan ditaruh sampai kering. Ya, kan ada yang seperti itu. Di mana itu? Ya.
jasadnya nggak dikubur kemudian sampai kering, ya, karena mungkin keluarganya nggak mau kehilangan kali ya. Jadi jangan dikubur, akhirnya ditaruh di ada pohon yang bisa ngilangin bau gitu. Di daerah mana, Toraja atau di mana tuh, di mana? Bali. Iya, itu kan yang di gunung ditaruh gitu. Iya, ya kan? Iya, ditaruh di perbukitan, kemudian di dekat pohon-pohon yang dapat menghilangkan bau bangkai gitu ya. Taruh di situ terus sampai kering, kemudian ya didatengin. Padahal udah nggak ada ruhnya, udah ya kayak jadi benda mati gitu ya. Karena nggak terima dengan dicabut nyawanya, gitu. Orang udah mau diajak ngobrol juga udah nggak bisa. Tapi ya manusia yang menyimpang dari fitrahnya seperti itu, ya, terlebih sampai dibakar, ya. Yang benar ya dikubur, ya, itu penghormatan untuk manusia, ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin, karena kalau saya lanjutkan ini panjang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cuma jelas insya Allah ini mudah difahami. Kekecilan nggak fontnya Pak ini? Yang catatan kakinya. Ini nomor 11 nih, kalau atas nomor 12. Yang lainnya dideketin aja, kalau nggak pakai kacamata besar. Ini masih sedang sih. Saya dulu nerbitkan buletin Jumat, fontnya 10, lebih kecil lagi gitu. Dan kalau Quran terjemah yang kecil itu rata-rata fontnya bisa 9, bisa 10 gitu. 10 kayaknya sih. Ini sedang sih sebenarnya. Kalau yang model ini agak besar tulisannya. Iya. Kalau soalnya kalau dibuat dibuat kayak sebagian yang nulis tentang tafsir gitu, ditaruh lagi, cantumkan lagi ayatnya, kemudian dibahas satu persatu, itu agak panjang, bisa tebel. Ini juga udah tebel gitu. Kalau dibuat itu bisa lebih tebel lagi, mungkin 2 kali lipat jadinya, karena 2 kali setelah cantumkan ayat secara umum dan cantumkan lagi ayat per ayatnya. Maka saya pakai cara footnote begini.